Selamat datang di tanah tercinta, langit memanggilnya, tanah Nusantara. Selamat datang di Desa Pekalobean, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Angin Raja, Kabupaten Nrekang. Di sini, setiap sudut menyajikan pesona yang memukau, dari hijaunya pebukitan hingga keramahan penduduknya. Desa ini bukan hanya indah secara fisik, tetapi juga kaya akan semangat gotong royong dan potensi yang luar biasa. Desa Pekalobean memiliki tradisi unik yang masih dipertahankan sampai saat ini, yakni nasi seribu. Nasi seribu ini sudah dijalankan secara turun-temurun yang biasa dilaksanakan pada saat acara pernikahan dan acara-acara besar lainnya. Budaya nasi seribu di Desa Pekalobean bukan sekadar ritual, melainkan sebuah manifestasi budaya, gotong royong, dan penghargaan tinggi terhadap kesetaraan dalam tatanan sosial masyarakat, memastikan setiap warga memiliki peran dan kedudukan yang sama dalam kebersamaan. Saksikan bagaimana masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam, mengolah bumi dengan tangan-tangan terampil, dan melestarikan budaya yang mereka banggakan. Desa ini memiliki topografi yang bervariasi, didominasi oleh pebukitan dan lembah yang subur. Kondisi geografis ini sangat mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakatnya. Masyarakat Desa Pekalobean mencerminkan masyarakat yang majemuk dan dinamis. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas unggulan, yaitu bawang merah. Sebagai bentuk pengabdian, kami datang untuk membantu masyarakat dalam pembuatan pupuk kompos, terkhususnya di kelompok Waita Tani Desa Pekalobean, Kecamatan Angin Raja, Kabupaten Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk kompos. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian atau dekomposisi bahan-bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur atau makroorganisme seperti cacing tanah. Bahan-bahan organik yang umumnya digunakan seperti sisa tanaman, limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan bahan-bahan organik lainnya. Proses dekomposisi ini mengubah bahan mentah menjadi material yang lebih stabil, berwarna gelap, dan kaya akan nutrisi yang lebih dikenal sebagai kompos. Nah, pupuk kompos ini memiliki banyak manfaat, baik bagi tanah, tanaman, maupun lingkungan. Seperti memperbaiki struktur tanah, menetralkan pH tanah, menyediakan nutrisi lengkap, meningkatkan ketahanan tanaman, mengurangi penggunaan pupuk kimia, mendukung pertanian berkelanjutan, dan tentunya ramah lingkungan dan hemat daya. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pupuk kompos. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan. Namun sebelum itu, kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos yaitu kulit bawang merah. Kulit bawang merah yang digunakan yaitu kulit bawang merah yang sudah dipotong atau dicacah menjadi potongan yang lebih kecil agar proses penguraiannya lebih cepat. Selanjutnya ada ampas kelapa. Ampas kelapa yang digunakan di sini yaitu ampas kelapa yang tidak terlalu basah agar tidak terlalu padat dan menghambat aerasi. Selanjutnya ada kotoran hewan. M4 pertanian yang berfungsi sebagai aktivator untuk mempercepat penguraian. Kemudian ada larutan gula merah
yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme pada cairan M4 nantinya. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat larutan M4 dan gula merah dengan takaran M4 30 ml atau setara dengan 2 tutup botol dan gula merah 50 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian tambahkan 1-2 liter air. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan. Nah, yang pertama di sini kita campurkan semua bahan padat. Ampas kelapa dan limbah kulit bawang merah. Ampas kelapa yang dimasukkan yaitu sebanyak 5 genggam. Kemudian kita masukkan kulit bawang merah sebanyak 5 genggam. Kemudian kita aduk secara merata. Nah, setelah tercampur dengan merata, kita siram dengan larutan M4 yang telah diaktifkan secara merata hingga lembab. Nah, setelah pupuk kompos tercampur dengan merata, maka pupuk kompos kita tutup dan difermentasi selama 7-14 hari. Nah, perlu diingat, dalam proses fermentasi pupuk kompos ini harus dibalik secara berkala. Tujuannya untuk memberikan aerasi dan meratakan proses dekomposisi. Setelah pupuk kompos difermentasi 7-14 hari, maka pupuk kompos siap diaplikasikan pada tanaman kelompok Weta Tani Desa Pekalaubean. Dan pupuk kompos ini nantinya akan dikemas dan dipasarkan di Desa Pekalaubean, Kecamatan Angin Raja, Kabupaten Ngendreka. Sampai di sini dulu video kali ini untuk pembuatan pupuk organik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sabir, Kepala Dusun Marena 2, Desa Pekalaubean, mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKN tematik Universitas Muhammadiyah Bone yang telah membantu di desa kami. Terkhusus kepada Risma selaku mahasiswa KKN tematik Universitas Muhammadiyah Bone yang telah memprogram pemanfaatan kulit bawang merah dan ampas kelapa sebagai pupuk kompos pada pertumbuhan tanaman. Harapan saya semoga program kerja yang telah dilaksanakan dapat dikembangkan lebih luas lagi dan dapat membantu masyarakat petani lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jaya selalu adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone.